Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, pagi, sore semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara kita normalisasi data. Sebenarnya normalisasi data tuh ada tahapannya, ada beberapa. Itu yang pertama ada dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal pertama. Terus dilanjut menjadi bentuk normal kedua, lalu bentuk normal yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah data, yang dimana di sini ada data yang tabelnya itu yang berupa ada NIM, nama mahasiswa, alamat, JK, kode MK, nama MK, SKS semester, NSM, terus ada kode dosen, nama dosen, lalu ada juga alamat dosen. Nah, terus apa sih yang mesti kita lakukan pertama kali? Nah, yang mesti kita lakukan pertama kali adalah ini kita melihat tabelnya ini dulu. Ini kan tabel ini kita melihat masih ada yang kosong nih. Nah, masih ada yang kosong ini kita nanti dilengkapin. Nah, langkahnya tuh yaitu namanya dari first NF, first nomor form. Untuk menjadi first NF, yaitu caranya kita mesti menghilangkan perulangan grup atau juga bisa mengisi si tabel-tabel yang masih kosong. Oke, lanjut. Berarti ini kita namain dulu, ini adalah first NF. First NF, kita copy dulu aja tabelnya. Kita copy. Nah, lalu ini yang masih kosong. Di sini kan ada data yang paling atas kan. Data yang paling atas ini kita samain aja sampai ke bawah. Jadi ya, lalu ini juga sama juga, ini juga sama, kita sama juga. Nah, lalu setelah gini gimana sih? Nah, ini kan udah menjadi bentuk first NF, yaitu first nomor form. Nah, langkah selanjutnya yang kedua yaitu kita mengubah si data ini menjadi second nomor form. Nah, untuk menjadi second nomor form, kita mesti menghilangkan ketergantungan sebagian. Jadi langsung kita sini tulis dulu second dengan F. Nah, cara menghilangkan ketergantungan sebagian itu gimana sih? Oke, yang pertama itu ada caranya functional dependency, yaitu kita melihat data mana aja yang hanya ketergantungan sebagian. Contoh di sini ada data yaitu NIM. Kita FD1. Itu kita tulis ini NIM. Nah, NIM di sini dia ketergantungan sama apa sih? Nah, NIM di sini dia samanya yaitu dengan nama mahasiswa. Udah pasti, NIM sama nama mahasiswa itu sama. Terus alamat mahasiswa juga sama. Dan jenis kelamin. Nah, di sini kita cari lagi nih, apakah NIM ini ketergantungan sebagian juga sama kode MK? Nah, di sini kan ada siswanya sama, nama siswanya, tapi kode MK-nya dia banyak nih. Jadi dia nggak bisa dikategorikan NIM itu mempengaruhi kode MK. Terus nama MK juga gimana? Sama kode MK juga gitu. Terus SKS semester sama, di sini juga beda. Lalu dinilai juga beda. Terus kode dosen, nama dosen, alamat dosen juga beda. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa NIM dia ketergantungan dengan nama mahasiswa, terus ada alamat mahasiswa, lalu ada jenis kelamin. Nah, functional dependency kita udah tahu nih. Yang pertama itu ada NIM itu ketergantungannya sama nama, alamat, sama jenis kelamin. Nah, lalu kita lihat selanjutnya nih. Kode MK. Kode MK ketergantungannya sama apa sih? Kita tulis dulu di sini FD2. Itu kode MK. Kode MK ini ketergantungannya sama apa sih? Nah, di sini karena kode MK-nya misalkan ISH, nama MK-nya algoritma pemrograman. Di sini juga sama.
ada ISK lagi nih, algoritma pemrograman. Berarti kode MK mempengaruhi nama MK. Terus kita cek, apakah kode MK juga mempengaruhi SKS? Oh iya, di sini algoritma pemrograman SKS-nya 4. Di sini juga 4. Terus di ini sistem basis data ISH2G4. SKS-nya juga 4. Di sini juga sama nih. 4 juga. Terus jaringan komputer, oh 4 juga sama. Kode MK-nya ISH2D4. Oke, berarti kode MK mempengaruhi juga nama MK dan SKS. Terus kita cek nih, apakah mempengaruhi semester juga. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini algoritma pemrograman semesternya 2. Di sini juga Alpro semesternya 2. Lalu kita lihat nih sistem basis data. Sistem basis data di sini itu ada 4 semester 4. Lalu di sistem basis data juga di sini ada 4 nih. Oh, berarti dia mempengaruhi juga. Oh, berarti kode MK mempengaruhi juga semester. Terus NSM mempengaruhi nggak? Kita cek di sini. Algoritma pemrograman SKS-nya 42, NSM-nya B. Terus kita cari lagi. Di sini algoritma pemrograman 42, B juga. Oh, di sini kita tahu bahwa dia bisa ketergantungan. Tapi kita belum bisa langsung menyimpulkan begitu aja. Jadi kita mesti cek yang lain juga seperti itu enggak. Nah, di sini ada sistem basis data nih. Sistem basis data, tapi NSM-nya di sini AB. Lalu di sini sistem basis data, NSM-nya adalah A. Oh, berarti nggak bisa. Karena hasil NSM-nya beda, maka kita nggak bisa mengkategorikan di NSM ketergantungan dengan kode MK. Lalu kita lihat nih, di sini ada dosen. Kode dosen masuk ke sih? Kode dosen di sini algoritma pemrograman kode dosen ANG. Kita lihat yang upload juga ANG nggak? Oh, ANG. Terus sistem basis data ANG juga. Di sini sama ANG. PBO, JDK, oke. Sistem basis data juga ANG. Nah, terus kita lihat nih, yang ANG tadi, nama dosennya sama nggak sih? Oh, ternyata sama. Terus alamat dosennya sama juga nggak? Oh, ternyata sama juga. Oke, berarti dari dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa kode MK dia mempengaruhi nama MK, lalu ada SKS, lalu ada semester, lalu ada kode dosen, lalu ada nama dosen, terus ada alamat dosen. Oke, di sini kita udah tahu nih FD2-nya. Terus FD3-nya yaitu kita cek nih kode dosen. FD3 itu kode dosen. Dosen ketergantungannya sama apa sih? Nah, di sini kode dosennya yang tadi kita udah jelasin, ketergantungannya sama nama dosen dan alamat dosen, karena kan di sini sama nih ANG Anang Bandung, ANG Anang Bandung, jadi Kejudi Tasikmalaya, ANG Anang Bandung juga, MA Maya Bogor. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan nih kode dosen itu mempengaruhi nama dosen, dan mempengaruhi juga alamat dosen. Oke, lalu yang belum apa sih? Kan tadi ini nama, alamat, jenis kelamin, kode MK, nama MK, SKS semester, ini kan udah nih sama kode dosen, nama dosen. Nah, yang belum adalah ini sih NSM. Nah, kita tulis dulu fungsional dependensi keempat. 4 yaitu NSM. NSM ini itu dia bergantungnya sama apa sih? Kan tadi nggak bisa kan? Nah, kita cek di sini. NIM-nya, NIM, kalau tiap NIM segini, apakah dia nilainya NSM selalu B?
Oh, ternyata nggak bisa. Karena tiap NIM yang sama, NSM-nya selalu berbeda. Berarti, oh, dia nggak bisa. Terus, di sini juga sama nih, Pak, NSM-nya nggak bisa. Lalu kita cek kode MK bisa nggak? Kode MK sama NSM. Oh, ternyata yang sama juga beda-beda hasilnya di sini. Kalau kode MK yang sama dia beda-beda nih. Oh, berarti nggak bisa. Nah, kita cek. Karena kan tadi NIM sama kode MK satu-satu kita cek nggak bisa, maka kita perlu adanya kombinasi. Nah, misalkan di sini NIM sama kode MK ini, NSM-nya B. Apakah kombinasinya yang sama juga? Kita cek. Ternyata beda nih. Oh, kalau beda berarti dia otomatis bisa dikatakan si NIM sama kode MK ini mempengaruhi NSM. Maka di sini kita tulis kombinasinya yaitu adalah NIM dengan kode MK mempengaruhi NSM dengan form. Terus gimana sih bentuk tabelnya? Ya udah kita copy aja ininya. Yang pertama ada nama NIM sama jenis kelamin. Ini nama mahasiswa, alamat mahasiswa sama jenis kelamin. Seperti kita tulis di sini, ya. Lalu di sini ada kode MK, nama MK SKS semester. Kita tulis di sini, ya. Lalu ada kode dosen sama nama dosen, terus alamat, tulis. Lalu kita copy yang kode dosen, nama dosen, alamat, copy. Terus yang NSM, NIM, tadi NIM, ada NIM, terus ada kode MK, dan ada NSM. Nah, setelah melakukan ini, kita jangan lupa nih, di sini kan ada data yang sama kan. Nah, karena sistem basis data itu tujuannya untuk menghilangkan redundan, berarti data yang sama kita hapus. Berarti ini kita copy dulu. Diva terus Diodra. Oke. Lalu di sini kita delete. Lalu di sini kita ya itu lalu di sini ini juga sama kita hapus supaya nanti nggak redundan. Terus di sini kita cari yang pemrograman. Oke. Basis data. Terus ini kita copy ke atas. Oke, terus ini hapus. Nah, jadi kita nemu nih data yang udah di normalisasi yang kedua tuh hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa juga kita tulis di sini adalah tabel mahasiswa. Ada tabel mahasiswa.
Ini ada tabel mata kuliah. Di sini ada tabel dosen. Ini ada tabel nilai. Terus udah gini, gimana sih? Pindahin dulu ke atas. Kayak enak ngeliatnya. Lihat, rapihkan dulu. Nah, bentuk second NF sudah seperti ini. Lalu ada langkah ini sih, yang ketiga. Langkah, kan tadi langkah yang pertama, yang kedua udah nih, bentuk nama yang kedua. Terus ada bentuk nama yang ketiga. Di sini kita tulis nih, 3 dan kenapa? Karena ada masih syarat yang belum memenuhi di sini. Nah, di sini kita lihat nih, tabel mahasiswa udah lengkap semua belum? Oh, udah lengkap semua. Udah cocok, berarti udah nggak perlu diapa-apain. Terus tabel mata kuliah. Oh, udah lengkap juga. Terus tabel dosen. Oh, udah lengkap. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Jadi di sini di tabel dosen dia ada kode dosen, nomor dosen, alamat dosen. Lalu di tabel mata kuliah juga ada kode dosen, nama dosen, sama alamat dosen. Nah, terus kita cek tabel nilai. Oh, udah aman. Oh, berarti ada yang masih kurang nih. Berarti kita copy nih FD2 sama FD3. Copy dulu. Nah, terus kita lihat di sini. Kan langkah untuk menjadi 3NF yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, ketergantungan transitif di sini yaitu adanya kode MK, nama MK. Jadi di sini ada kode MK nih. Nama MK, SK semester, kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Nah, kode dosen, alamat, nama dosen sama kode dosen, nama dosen sama alamat, dia itu ada juga di FD3. Terus mestinya nanti digimanain sih? Nah, jadi TD1 kita pertama tulis dulu nih kode MK itu mempengaruhi tadi nama MK. Terus ada SKS, ada semester, terus ada kode dosen. Ntar kita ini copy dulu deh. Nah, seperti ini, lalu TD2. Nah, jadi menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, di sini kan udah ada kode dosen, nama dosen sama alamat dosen kan. Nah, maka di sini kita hanya perlu menghapus data yang ketergantungan sama yang di sini, yang di TD2. Nah, di sini kan TD pertama itu ada kode dosen, nama dosen sama alamat dosen. Lalu di sini TD2 juga ada kode dosen, nama dosen sama alamat dosen. Otomatis dia nanti kita bacanya pusing kan kalau di database. Nah, jadi langkahnya itu kita menghapus si nama dosen sama alamat dosen. Karena mengapa? Karena di tabel nama dosen dia sudah menjelaskan adanya kode dosen, nama dosen sama alamat dosen. Sini kita langsung aja sini copy semua ini, kita copy. Nah, lalu di sini kita hapus tabel yang ada nama dosen sama alamat dosen, kita hapus.
Nah, kalau sudah gini, kita bisa lihat nih, tabel mahasiswa udah cocok semua belum? Oh, udah. Terus kode MK udah cocok semua belum? Oh, udah juga. Terus tabel dosen, kode dosen nama dosen, alamat dosen. Oh, udah juga. Sini ada nilai NIM, kode MK sama NSM. Oh, udah. Nah, jadi karena kita udah beres menormalisasi sebuah data ini, maka kita nggak usah melanjutkan lagi ke langkah selanjutnya, yaitu yang ke Bourgeois itu. Jadi cukup saja normalisasi datanya sampai tahap ke third normal form. Sudah sampai segitu aja tahap normalisasinya. Terus kita lanjut ke IRD. Nah, IRD itu gimana sih? Jadi IRD itu ada Entity Relational Diagram. Nah, Entity Relational Diagram ini, dia itu memodelkan sebuah si database. Nah, tadi kan kita udah nemu nih normalisasi datanya. Ada tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, sama nilai. Nah, yang sudah kita namain tadi kayak tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan nilai tersebut, itu kita jadiin entitas. Nah, di sini ada mahasiswa nih. Mahasiswa itu atributnya apa sih? Ada NIM, ada nama, ada alamat, dan ada jenis kelamin. Nah, di NIM ini dia sifatnya primary key, yaitu unik. Setiap mahasiswa pasti beda-beda namanya. Terus di mata kuliah, atributnya ada apa aja sih? Yang pertama ada kode MK, terus ada nama MK, SKS, semester, sama kode dosen. Nah, di mata kuliah juga kode MK itu sifatnya unik karena tiap mata kuliah kode MK-nya beda-beda. Lalu di dosen juga sama, ada kode dosen, atributnya kode dosen, nama dosen, sama alamat dosen. Nah, di entitas dosen ini, kode dosen selalu bernilai primary key, karena sifatnya tadi kayak NIM juga, karena tiap dosen nggak mungkin dong kode dosennya dia sama. Nah, lalu di sini ada entitas yang dimana dia bisa dikatakan entitasnya lemah. Kenapa? Karena di sini ada entitas yang namanya nilai kan. Nah, di sini ada tabel nilai. Nah, tabel nilai di sini tuh dia merupakan relasi dari si tabel mahasiswa sama si kode MK. Nah, maka dari situ tuh kita dapat nih relasinya di entitas nilai itu ada NIM, kode MK, sama nilainya sendiri itu sendiri. Jadi mengapa dikatakan lemah? Karena dia si entitasnya ini tuh dinilai berdasarkan si mahasiswanya sendiri. Jadi seperti itu. Terus di sini dia mahasiswa itu one to many. Karena satu mahasiswa dia bisa mendapatkan banyak. Terus dari mahasiswa ke mata kuliah dia many to many, mahasiswa ke dosen juga many to many, terus dosen ke mata kuliah juga many to many. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai normalisasi dan IRD pada studi kasus yang tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.